This is a demo sound of Yummy.com. Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar masih mengerjakan latihan soal dan pembahasan UKAI bab hiperlipidemia. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, seorang pasien perempuan mengalami hiperlipidemia dan mendapat terapi ezetimibe dosis 110 mg per hari. Mekanisme ezetimibe adalah, jawabannya adalah B, menghambat absorpsi kolesterol. Ezetimibe. Selanjutnya nomor 2, seorang pasien laki-laki mengeluh pusing. Hasil pemeriksaan kolesterol total 380 mg per desiliter, LDL 180. Pasien mendapat obat yang bekerja menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Apakah yang dimaksud? Ini kalau sudah belajar di materi sebelumnya pasti bisa menjawab. Jawabannya adalah simvastatin ya. Kata kuncinya HMG-CoA reduktase. Selanjutnya seorang wanita umur 40 tahun mengalami hiperlipidemia dengan kolesterol total 200 mg per desiliter, LDL 250 mg per desiliter, trigliserid 150 mg per desiliter, dan dokter meresepkan simvastatin 1 kali 1. 1 bulan yang lalu pasien mendapatkan terapi gemfibrozil. Efek samping yang terjadi jika pasien menggunakan simvastatin dan gemfibrozil bersamaan adalah, jawabannya adalah miopati ya. Ini sumbernya dari Medscape. Miopati adalah gangguan otot. Selanjutnya, seorang pasien didiagnosa dokter mengalami DM dan kolesterol. Kemudian diberikan terapi metformin 3 kali 1 dan simvastatin 1 kali 1. Kadar LDL 170 mg per desiliter. Target terapi LDL yang akan dicapai adalah, untuk menjawab target terapi LDL ini kita harus mengetahui sebelum ditargetkan itu ada faktor-faktor risiko yang harus diketahui untuk menentukan target. Jika lebih dari 2 risiko faktor, nanti itu targetnya kurang dari 130. Jika lebih dari 2 ya. Kemudian kita ke faktor risikonya. Faktor risikonya itu apa saja sih untuk hiperlipidemia ini ya? Yang pertama itu kebiasaan merokok. Ini kita harus lihat di soal pasien ini merokok apa enggak. Kemudian tekanan darah. Tekanan darahnya itu jika mengalami hipertensi ya, atau dalam pengobatan hipertensi. Kemudian kolesterol HDL-nya itu rendah, yaitu kurang dari 40 mg per desiliter. Kemudian mengalami CHD ya, congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan. Jika ada lebih dari 2 faktor yang saya sebutkan tadi, berarti targetnya adalah kurang dari 130. Dan ini termasuk dalam kategori tinggi ya. Kemudian jadi target yang dituju, karena ini tidak ada CHD, kemudian pasien juga tidak merokok, kemudian tidak disebutkan juga HDL-nya rendah, jadi jawabannya adalah yang 100 mg per desiliter. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 4, seorang pasien perempuan berumur 50 tahun didiagnosa dokter kolesterolemia dengan hasil pemeriksaan laboratorium total kadar kolesterol 290 mg per desiliter, LDL 250, HDL 55. Dokter memberikan tablet simvastatin 10 mg 1 kali 1. Informasi apa yang sebaiknya disampaikan kepada pasien tentang cara penggunaan obat tersebut? Untuk penggunaan simvastatin ini diminum sebelum tidur pada malam hari. Jawabannya adalah E. Alasannya apa? Karena pembentukan kolesterol paling tinggi adalah pada saat tubuh dalam kondisi istirahat
Istirahat itu kan malam ya, tidur malam. Jadi sebelum tidur minum simvastatin dulu. Selanjutnya nomor 5, seorang pasien laki-laki dengan kadar kolesterol total 202 mg per desiliter, kadar LDL 100 mg, dan kadar TG trigliserid di atas 250 mg. Rekomendasi terapi apa yang diberikan apoteker kepada dokter? Nah, ini ada batas-batasnya ya. Kolesterol total itu kurang dari 200, kemudian trigliserid itu kurang dari 150, kemudian LDL itu kurang dari 100, kemudian HDL laki-laki itu kurang dari 40, perempuan kurang dari 50, batasnya adalah 60. Kita lihat soalnya ini, yang tinggi itu adalah trigliserid ya, trigliseridnya di atas 250, padahal standarnya adalah kurang dari 150. Jadi pengobatan yang digunakan adalah asam fibrat ya. Asam fibrat ini jika trigliseridnya yang tinggi ya. Golongan fibrat lebih efektif menurunkan TG ya. Untuk golongan fibrat ini kan contoh obat-obatnya itu gemfibrozil dan fenofibrat. Di pilihan ini yang ada adalah gemfibrozil, maka jawabannya adalah A, gemfibrozil. Selanjutnya nomor 6, seorang pasien berumur 60 tahun mendapat obat oral anti kolesterol. Setelah konsumsi selama 1 bulan, pasien mengalami gusi berdarah dan protrombin tipe PT memanjang akibat defisiensi vitamin K. Berarti kekurangan vitamin K ya, karena gangguan absorpsi anti kolesterol. Efek samping obat yang menyebabkan hal tersebut adalah, ini soal ini menanyakan obat anti kolesterol yang menyebabkan gusi berdarah ya, karena defisiensi vitamin K, kekurangan vitamin K. Jadi jawabannya adalah kolesteramin. Kolesteramin, kolesvalam, dan kolestipol adalah anti kolesterol golongan bile acid sesquistren. Mekanisme kerja mengikat asam empedu, bukan kolesterol di usus, sehingga menghambat sirkulasi enterohepatik dari asam empedu dan meningkatkan perubahan kolesterol menjadi asam empedu di hati. Direkomendasikan untuk yang tidak toleran terhadap statin. Efeknya yaitu menyebabkan gusi berdarah ya, karena mengakibatkan kekurangan vitamin K, defisiensi vit K. Selanjutnya nomor 7, seorang pasien berusia 40 tahun, bobot 56, hasil pemeriksaan kolesterol total 369, LDL 185, TG 150. Obat apakah yang sesuai dengan algoritma terapi? Nah, tadi kan kita sudah mengetahui batas-batas untuk total kolesterol itu kurang dari 200, TG kurang dari 150. Nah, pada soal nomor 7 ini yang tinggi adalah kolesterol totalnya ya, 369. Berarti ini diberikan pengobatan HMG-CoA reduktase. Contoh obatnya adalah simvastatin, kemudian atorvastatin, pokoknya yang golongan statin, lovastatin ya. Di pilihan ini yang ada adalah simvastatin. Untuk golongan HMG-CoA reduktase ini lebih efektif untuk menurunkan total kolesterol. Kalau trigliserid itu lebih cocok menggunakan fibrat ya, lebih efektif golongan fibrat, gemfibrozil dan fenofibrat. Selanjutnya nomor 8, pasien menderita DM dan kolesterol, diberikan terapi metformin, gliben, dan gemfibrozil, simvastatin, dan vitamin B, tetapi terjadi kejang atau perut begah. Manakah obat yang membuat kejang perut? Jawabannya adalah metformin ya. Kenapa kok jawabannya metformin? Karena efek samping metformin itu diantaranya adalah ada sakit perutnya ya, mulai dari gejala gangguan pencernaan berupa diare, perut kembung, mual muntah, dan sakit perut. Jadi jawabannya adalah metformin A.
Selanjutnya nomor 9, seorang pasien melakukan pemeriksaan profil lipid karena memiliki riwayat keluarga penyakit jantung koroner ya. Nah, jantung koroner ini termasuk dalam faktor risiko. Jadi dia masuk dalam faktor risiko mayor yang membutuhkan modifikasi LDL. Kemudian kadar kolesterol totalnya itu 250, kemudian LDL 170, HDL-nya 40 dan TG-nya 200 ya. TG-nya ini tinggi ini. Dokter menyarankan modifikasi gaya hidup dan memberikan obat simvastatin 10 mg 1x1 tab malam hari, meningkatkan aktivitas fisik dengan berolahraga dan memperbaiki profil lipid pasien. Yaitu yang pertama itu ya harus menurunkan LDL-nya ya. LDL ini kan lemak buruk ya. Di sini tidak ada menurunkan LDL, yang ada meningkatkan kadar kolesterol HDL. Berarti kolesterol HDL-nya ini ditingkatkan. Jawabannya adalah B. Ya, baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis, semangat belajar. This is a demo sound of Yummy Calm.